Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah Anda semua hari ini atas pemakluman bersama kita senantiasa mengharapkan rahmat, taufik dan inayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan keseharian kita. Insya Allah aktivitas kita hari ini, terutama di pagi hari, bagian dari amal soleh dan amal jariah kita. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan buat kita semua, sebagai inspirasi di dalam membangun peradaban umat manusia dengan membawa misi rahmatan lil alamin. Baiklah, Ananda semua, saya ingin tanyakan apakah hari ini sudah siap kelompok 1 untuk mempresentasikan tugasnya? Sudah ada kelompok 1 ya? Tapi Pak, belum kayaknya sudah dibagi. Begitu. Iya Pak, belum kayaknya pembagian kelompok. Belum dibagi, Ustaz. Oke. Kalau begitu nanti minggu depan ya. Jadi sekarang atau nanti setelah kuliah, Ketua Rombel membagi kelompok dan mendistribusikan tugasnya setiap kelompok, dan di silabi kita kasih mundur. Jadi pertemuan keempat itu sudah ada kelompok 1. Nanti di pertemuan kelima baru dimulai kelompok 1 ya. Jadi teknisnya dikasih begitu. Biarlah hari ini saya akan bawakan materi kita dengan tema hakikat ya pendidikan Islam itu sendiri. Baiklah, saya langsung saja memulai materi kita. Terkait dengan hakikat pendidikan. Jadi kalau kita berbicara pendidikan itu amat luas materinya, bersifat universal dan mencakup segala aspek. Sehingga pendidikan itu belum ada kata sepakat dari pakar apa yang menjadi definisi atau batasan pendidikan, terutama pendidikan Islam itu sendiri. Jadi ahli atau pakar itu memberikan pengertian berdasarkan
sudut pandang berdasarkan keahlian, dipengaruhi oleh pengalaman, dan juga termasuk kepentingan hidupnya, sehingga setiap pakar ahli memberikan definisi pendidikan yang beragam antara satu dengan yang lain. Baiklah, saya akan mencoba untuk memberikan hakikat atau esensi dari pendidikan Islam. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa terlepas dari pendidikan itu sendiri, karena kemarin saya singgung bahwa manusia adalah homo educandum, yakni makhluk yang dapat dididik sekaligus dapat mendidik. Jadi dengan demikian bahwa kita sebagai manusia, sebagai subjek sekaligus objek pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan kalau kita melihat secara mikro atau dalam konteks yang lebih spesifik, maka kita akan menemukan satu kegiatan yang bernama pembimbingan, proses pembimbingan. Jadi setiap ada kegiatan pembimbingan, tentu itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan membimbing kepada sesama manusia, itu adalah bagian dari pendidikan. Dia membimbing orang lain atau adik kita cara memakai baju, ya cara makan yang benar dan seterusnya, itu semua adalah bagian dari pendidikan. Dan ini banyak dilakukan oleh pendidik pertama dan utama kita, yakni orang tua dalam lingkungan keluarga. Ini yang pertama, kegiatan pembimbingan. Kemudian yang kedua, pendidikan itu adalah satu kegiatan perawatan. Jadi perawatan ini dalam arti bagaimana merawat, menjaga, mengontrol anak didik itu agar tetap sehat baik secara jasmani maupun rohani. Jadi ini juga lagi-lagi diperankan yang dominan oleh orang tua kita, bagaimana merawat anak-anaknya agar tetap anak-anaknya bisa tampak sehat, bisa melakukan aktivitas dengan tegar, dengan bugar dan seterusnya. Begitu juga dari sisi psikisnya itu mengalami perkembangan yang positif. Jadi merawat ini yakni bagaimana menjaga hal-hal yang positif sehingga terus dapat dilestarikan atau dikembangkan di dalam kehidupannya. Jadi hal-hal yang positif itu dapat dilestarikan dan dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pertolongan. Jadi pertolongan ini lebih mengarah kepada suatu kegiatan mengawasi dalam arti mengantisipasi anak didik agar tidak terkontaminasi hal-hal yang negatif yang berasal dari luar. Jadi memberikan pertolongan. Jadi tugas utama orang tua itu adalah bagaimana anak-anak itu bisa terawat dengan baik dengan cara memberikan tindakan preventif, pencegahan, tidak
kontaminasi pengaruh-pengaruh dari lingkungan sehingga membuat perkembangan moralnya, perkembangan jiwanya itu menjadi terganggu. Jadi memberikan pertolongan. Jadi begitu juga dengan kegiatan pendidikan di sekolah, itu juga banyak sifatnya memberikan pertolongan. Kalau ada anak-anak yang sudah mulai menurun semangat belajarnya, ya tentu di sini tugas seorang guru adalah memberikan pertolongan, mengidentifikasi masalah yang dialami oleh peserta didik, lalu memberikan solusi alternatif yang kira-kira peserta didik dapat dijalani. Jadi ini adalah bagian dari tindakan pendidikan, yakni dalam bentuk memberikan pertolongan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan perubahan. Jadi kegiatan pendidikan itu tentu mengarah kepada suatu proses kegiatan yang mengarah kepada perubahan. Jadi perubahan di sini tentu dari yang minimal menjadi maksimal, dari yang negatif menjadi positif, dari yang pasif menjadi aktif. Jadi ini terjadi perubahan perilaku dalam diri setiap anak didik kita itu melalui dengan proses pendidikan. Nah, pendidikan itu di dalam melakukan perubahan tentu bersifat evolutif ya, pelan-pelan, tidak langsung berubah secara dramatis atau berubah secara signifikan. Karena kenapa ya, perubahan secara signifikan atau perubahan secara dramatis itu akan berdampak pada kembalinya juga atau tidak mendalamnya, tidak berakarnya satu perubahan yang tersebut sehingga bisa saja kembali ke perilaku sebelumnya. Jadi misalnya kalau ada orang tiba-tiba berubah, tiba-tiba mau baik, tiba-tiba tidak akan mengulangi lagi, tanpa ada proses yang pendidikan yang cukup efektif. Jadi ini bisa diduga akan kembali ke ke perilaku asalnya, ya, baik cepat maupun lambat, itu karena adanya perubahan secara signifikan. Namun demikian tidak bisa dipungkiri juga ada yang bersifat kasuistik, jadi ada yang bersifat kasuistik, ya, yakni ada orang yang langsung berubah secara dramatis itu karena bentuk ilham, ya, misalnya bentuk ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk berubah secara dramatis. Tapi kita berbicara lebih banyak yang persoalan-persoalan yang sifatnya natural, secara alami, yang bisa diukur, yang bisa diawasi, diteliti, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan pendidikan itu memberikan proses kemajuan yang ada dalam diri setiap peserta didik. Jadi ada kemajuan. Jadi kemajuan di sini berarti ada dinamika, ada dialektika, yakni bagaimana peserta didik terdorong untuk bisa belajar mandiri, terdorong untuk bisa merasakan belajar secara bebas sehingga dapat mengembangkan sikap kreativitas dan inovasi. Jadi ini kemajuan sangat penting juga dilakukan oleh pendidik agar anak didik kita itu dapat belajar secara mandiri
dengan kebebasan yang diberikan sehingga tercipta suasana kreativitas dan inovasi karena mereka merasakan ada kebebasan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi ini juga kegiatan kemajuan, satu ciri khas atau substansi daripada pendidikan sehingga benar-benar terjadi satu perubahan secara dinamis dan dialektis yang dialami oleh peserta didik. Jadi kemajuan ini juga dimulai dari adanya perubahan mindset peserta didik dari yang bersifat tradisional, konvensional menuju kepada kontes yang lebih modern. Salah satu contohnya adalah bagaimana peserta didik itu dapat berpikir secara inklusif, secara terbuka, ya, tadinya tertutup, pelan-pelan kemudian bersikap terbuka di dalam cara berpikirnya. Sehingga dengan keterbukaan di dalam cara berpikir, kita menerima hal-hal yang baru, kita menerima satu inovasi dan kreativitas baru dari luar untuk dipelajari dan dikembangkan disesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Jadi itu kemajuan. Kemudian kesempurnaan. Jadi orientasi utama dari kegiatan pendidikan Islam terutama itu sendiri adalah bagaimana mengarahkan kegiatan pendidikan menuju kepada kesempurnaan. Jadi inilah kata kunci kesempurnaan sebagai ikon pendidikan Islam. Kita adalah manusia yang senantiasa melangkah ya, menuju kepada kesempurnaan. Jadi melalui dengan pendidikan Islam, maka kita sesungguhnya berada pada jalur yang tepat, pada jalur yang benar menuju rel ke kesempurnaan itu sendiri. Kemudian saya lagi lanjut, pendidikan dilihat dalam konteks makronya. Jadi makronya atau dalam konteks lebih luas, yakni yang pertama pendidikan Islam itu adalah upaya untuk melakukan kegiatan pendewasaan. Jadi pendewasaan di sini dalam arti peserta didik secara pemikiran, secara psikologi berada pada konteks yang dewasa. Nah, yang mana dimaksud dengan dewasa di sini, yakni berbudaya dan bertanggung jawab. Jadi peserta didik yang dianggap sebagai dewasa dalam arti atau mahasiswa yang dianggap berbudaya itu ya, sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, yakni berbudaya berkembangnya atau maksimalnya cita, rasa, dan karsa. Jadi cita, rasa, dan karsa ini ya, yakni cipta, yakni proses kreativitas, lalu rasa berkembangnya sisi emosional, dan karsa yakni selalu lahir ikhtiar, inisiasi, dan inspirasi. Jadi mahasiswa yang berbudaya adalah selalu muncul atau berkembang satu proses cipta, rasa, dan karsa itu sendiri. Jadi ini adalah berbudaya. Namun demikian kalau mahasiswa yang misalnya lebih banyak santainya, lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, yang tidak bermakna, tidak bernilai, maka itu termasuk golongan yang belum dewasa,
kalau dalam konteks berbudaya. Kemudian bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab di sini dalam arti bahwa ketika kita sudah memiliki kewenangan mengambil keputusan ya, dalam bentuk menetapkan pilihan hidup, maka tentu segalanya kita harus pertanggungjawabkan. Setiap pilihan, setiap keputusan itu pasti ada resikonya. Dan setiap resiko itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itulah orang dewasa seperti itu. Jadi apapun yang menjadi keputusan kita hari ini selalu terbuka untuk menghadirkan resiko. Dan setiap resiko ini tentu sedikit mengganggu ya. Dan apabila ada resiko, tidak segera dicarikan solusinya, jalan keluarnya tentu akan bisa mengganggu pelan-pelan dari yang kecil menjadi dampak yang besar. Maka segeralah dicarikan solusi dan kita harus bertanggung jawab atas adanya resiko yang ada. Jadi itulah yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Ya, kalau istilah dulu disebut lempar batu, angkat tangan. Jadi tidak menyembunyikan tangannya ketika sudah melempar batu, karena itu yang disebut dengan cuci tangan, lari dari tanggung jawab. Oke. Kemudian yang kedua, pendidikan secara makro itu adalah pencerdasan. Jadi kegiatan pencerdasan di sini, yakni orang yang cerdas kadang dimaknai sebagai orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi ini satu makna tentang kecerdasan, yakni orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan dalam bidang problem solving scientific. Kalau di era sekarang itu disebut dengan critical thinking and problem solving. Jadi era sekarang disebut bahwa salah satu kompetensi yang dibutuhkan di dalam era revolusi industri 4.0 adalah critical thinking and problem solving. Nah, di sini orang cerdas dibutuhkan. Orang cerdas itu salah satu indikatornya adalah yakni kemampuan seseorang memberikan kritikan yang terhadap objek yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah yang sesungguhnya, dan kemudian menjadi bagian dari masalah, dan tentu setiap masalah itu harus dicarikan solusinya. Jadi critical thinking and problem solving ini menjadi satu kriteria manusia yang bisa eksis di era sekarang ini. Ada orang yang mengatakan yang cerdas itu adalah kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi dimanapun dia berada, dalam situasi apapun, tetap dia bisa menjaga dan mengendalikan dirinya untuk bisa eksis ya. Kemampuan beradaptasi di sini ya ini misalnya kalau ada sekalian tiba-tiba ada di Makassar atau ada di Jawa. Nah, orang yang cerdas itu adalah selalu bisa beradaptasi ya. Selalu bisa beradaptasi, bagaimana dia bisa tetap eksis, tetap dia bisa dalam suasana dia bisa berkarya, berinovasi ya, meskipun ada di mana dan situasi apapun. Itu yang disebut juga dengan orang cerdas. Dan ada yang menilai bahwa orang cerdas itu adalah kemampuan berpikir masa depan. Jadi kemampuan memprediksi, kemampuan melihat sisi depan
apa yang akan disiapkan, apa yang terjadi di masa depan, dan apa masalah yang bakal terjadi. Itu kadang-kala kemampuan itu dinilai sebagai orang yang cerdas, atau dalam konteks keilmuan disebut dengan futurolog, ya. Futurolog, ilmu yang berbicara tentang masa depan. Nah, cerdas di sini tentu mengarah kepada cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual, dan cerdas vokasional. Jadi kecerdasan ini paling tidak ada 4, ya. Jadi cerdas intelektual di sini ya cerdas dalam konteks kemampuan berpikir, kemampuan bernalar secara analitis, secara kritis, ya. Kemampuan mengingat pelajaran-pelajaran atau pengetahuan yang sudah lama terpendam di dalam nalar kita, ya kita bisa merecall kembali, mengambil kembali, ya, sehingga bisa kita aktualisasikan pengetahuan yang telah pernah kita pelajari. Kemampuan menghafal ini, ya misalnya bagi para tahfiz saya, nah ini juga orang yang kuat hafalannya adalah orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Kemudian kecerdasan emosional, ya kecerdasan emosional ini ya kemampuan untuk mengenali diri, mengenali orang lain, kemampuan membangun sikap empati kepada orang lain, ya, kemampuan dalam konteks mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita. Jadi kalau bicara tentang emosional itu merupakan sisi perasaan yang tampak gejalanya di dalam diri kita. Jadi bukan emosional itu kalau bahasa keseharian dimaknai sebagai perasaan yang temperamen, ya. Kalau bicara emosional, oh ini pasti bicara tentang temperamental, misalnya. Ya. Tetapi ini sisi perasaan secara umum yang tentu tampak gejalanya. Jadi kecerdasan emosional ini tentu berbicara tentang bagaimana kita menjaga hubungan diri kita, hubungan kepada orang lain dengan pendekatan perasaan atau emosional. Kalau mau baik kepada orang lain, janganlah melakukan yang tidak disukai orang lain. Jangan berkata-kata menyampaikan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain. Ya, misalnya ya kalau hanya bentuk interaksi dan komunikasi, kita misalnya menyampaikan atau menuturkan kata-kata yang membuat orang lain menjadi senang, ya. Itu adalah bagian dari sisi emosional, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu kemampuan menjaga konsistensi, seperti minat, motivasi, dedikasi belajar. Jadi orang yang cerdas emosionalnya adalah termasuk yang mampu menjaga konsistensi itu. Kalau dari awal kita sudah termotivasi belajar, maka selanjutnya kita tetap bisa mengasah, kita bisa merawat dan mengendalikan kemampuan atau semangat motivasi belajar itu sendiri. Jangan ya baru ada masalah kecil langsung kendor, langsung hilang semangatnya. Itu dari sisi kecerdasan emosional yang tidak terkendali dengan baik. Kemudian cerdas spiritual, ya cerdas spiritual ini yakni satu kemampuan yang mengarah kepada kemampuan menilai setiap aktivitas. Ada anggapan bahwa segalanya itu bermakna, bernilai, aktivitas, dan berdampak untuk masa depan. Jadi orang yang cerdas spiritual itu selalu mengukur atau mengontrol kegiatan aktivitasnya, karena setiap kegiatan dan aktivitas itu punya nilai. Apakah nilainya positif atau negatif? Yang jelas bernilai. Lalu dari nilai inilah selalu berdampak untuk masa depan. Jadi kalau nilainya positif, tentu dampaknya masa depan juga akan menjadi baik, akan baik.
Kalau nilainya negatif, tentu dampak masa depannya juga akan negatif. Dari sisi itu, kecerdasan spiritual akan mengontrol semua itu, dan tentu kita sebagai mahasiswa selalu berusaha untuk mengarah ke sana. Jadi itu yang menjadi aksentuasi di dalam kecerdasan spiritual. Kemudian kecerdasan di bidang vokasional. Kecerdasan di bidang vokasional di sini lebih mengarah kepada kecerdasan atau kemampuan, kecakapan di bidang keterampilan, kecakapan tangan. Jadi kecakapan tangan di sini kita dituntut memiliki skill, memiliki technical skill sebagai persiapan kita di masa depan. Misalnya technical skill yang paling sederhana bagi mahasiswa adalah kemampuan di bidang penguasaan teknologi komputer. Apakah mampu menguasai laptop atau komputer, ya terutama dalam urusan pengetikan di Word atau di Excel. Apa kita memiliki kecakapan, kemampuan di bidang itu. Itu hal yang paling sederhana. Nah ini kecerdasan ada 4 minimal yang bisa atau yang menjadi aksentuasi kegiatan pendidikan dalam konteks makro. Kemudian yang ketiga adalah pematangan ya. Jadi pematangan. Bagaimana kegiatan pendidikan itu mengarahkan peserta didik menjadi lebih matang. Jadi matangnya di sini bukan karena karbit ya. Jadi ada juga yang mahasiswa cepat matang karena dikarbit ya. Nah, sama halnya dengan pisang itu ya. Kalau ada pisang yang masih belum terlalu tua bisa cepat matang karena dikarbit. Nah, ini juga dalam kegiatan pendidikan itu sesungguhnya terjadi kematangan itu bukan karena proses karbitan. Jadi betul-betul melalui dengan prosedur, melalui dengan tahapan-tahapan kegiatan pendidikan sehingga benar-benar bisa tercapai suatu kontes yang matang. Jadi matang di sini baik secara individual maupun secara sosial. Jadi matang dalam arti tercapai suatu tingkat level yang tinggi, yang stabil, yang dimana bisa terkendali, bisa bersikap dewasa, pokoknya matang lah. Kalau kita bicara tentang konteks sosialnya, kematangan di sini adalah kesiapan fungsional di tengah masyarakat. Jadi adik-adik mahasiswa yang sudah matang berarti yang sudah selesai S1-nya. Jadi proses yang panjang kurang lebih 4, ada 5 tahun, kemudian di wisuda berarti sudah pada level yang matang di sini. Jadi level yang matang di sini ya tentu sudah siap menjadi generasi yang fungsional, yang sudah siap bekerja di tengah masyarakat, berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang matang. Jadi matang dalam konteks individu ya tentu di sini kemampuan stabilisasi secara individual. Ya misalnya tidak mudah terkontaminasi, tidak mudah terprovokasi ya. Karena pengaruh-pengaruh dari luar, tidak mudah terhipnotis dengan godaan dari luar dan seterusnya. Jadi itu matang secara individual. Sama halnya dengan adik-adik sekalian sebagai mahasiswa, ya kalau yang disebut dengan matang itu tidak mudah terpengaruh dengan pengaruh dari luar atau pengaruh dari teman dan seterusnya. Ya, baru mau kerja makalah, tugas, tiba-tiba ada panggilan pergi jalan-jalan. Kalau kita tidak matang ya sudah, tinggalkan lagi tugas. Tapi kalau sudah matang ya
Ya tentu kita punya pertimbangan. Ya, mumpun ada kesempatan saya menyelesaikan tugas, nanti selesai tugas baru bisa pergi jalan-jalan. Ya itu salah satu bentuk ciri khas ya orang yang sudah matang melalui dengan kegiatan pendidikan. Oke, kemudian kita melihat pendidikan dalam konteks yang sifatnya proses ya. Di sini ada proses. Jadi pendidikan adalah satu kegiatan yang berkelanjutan tanpa henti. Jadi seperti apa pendidikan itu satu kegiatan yang berkelanjutan tanpa satu tanpa henti ya. Yang pertama adalah ada istilah di dalam filsafat pendidikan disebut dengan long life education ya. Pendidikan sepanjang hayat. Dalam konteks waktu dan tempat itu tidak ada istilah berhenti belajar. Jadi pokoknya selama kita berada dalam ruang dan waktu, dalam konteks waktu dan tempat, ya tentu disitulah kita ya, tentu dituntut untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Di dalam Islam itu ya dikenal dengan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ini long life education tentu menjadi suatu pertanda bahwa pendidikan sejatinya berlangsung tanpa henti, tanpa mengenal waktu dan tempat. Jadi wajarlah ketika dalam kegiatan pendidikan itu tidak dikenal anak-anak, dewasa, orang tua, dan seterusnya. Ya, ketika memiliki kesempatan dan kemauan, maka disitulah dia akan mengikuti pendidikan. Kemudian selanjutnya bersifat multidimensi. Jadi kegiatan pendidikan itu bersifat multidimensi atau bersifat mencakup segala aspek ya. Jadi dalam konteks dimanapun segmen kehidupan dimanapun kita berada, itu kegiatan pendidikan tidak pernah lepas dari situ. Jadi misalnya multidimensi bagi orang politisi ya, dalam kegiatan politik tentu di situ ada kegiatan atau ada nilai-nilai pendidikan. Jadi memberikan proses pengkaderan kepada kader-kader partai, ya, itu juga bagian dari kegiatan politik. Orang ekonomi dalam berbisnis juga bagian dari kegiatan pendidikan. Setiap transaksi jual beli di dalamnya ada nilai dan nuansa pendidikan Islam. Pertanian juga seperti itu ya, ketika ingin bercocok tanam, ya bagaimana memperlakukan bibit, memperlakukan tanaman, bagaimana memperlakukan tanah yang akan ditempati bercocok tanam, ya tentu di situ selalu ada nuansa dan nilai pendidikan Islam. Jadi berbagai aspek itu selalu ada terkait dengan pendidikan dan itulah prosesnya. Sehingga pendidikan itu disebut dengan bersifat universal, yakni dimanapun bidang kehidupan, maka pasti di situ ada nilai, ada nuansa dan suasana pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian pendidikan bersifat lintas sektoral yang kadang-kala disebut dengan trilogi pendidikan. Lintas sektoral di sini ya pendidikan itu ada dalam lingkungan informal, formal, dan non formal. Yang disebut dengan informal ini yakni lingkungan pendidikan keluarga. Jadi pendidikan lingkungan keluarga disitulah disebut dengan pendidikan pertama dan utama bagi anak didik, sehingga pendidik utamanya di sini juga adalah orang tua. Jadi pendidikan yang sangat menentukan masa depan anaknya adalah pendidikan keluarga. Jadi kalau keluarga sudah terbangun pendidikan yang tepat, yang benar, maka akan terbentuk satu generasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan atau untuk
kesuksesan di pendidikan formal di sekolah maupun di dalam pendidikan non formal di masyarakat. Jadi pendidikan dalam keluarga itu lebih mengarah kepada penguatan ketauhidan, ya, sisi keagamaan, ya, dan penguatan karakter atau akhlakul karimah. Jadi ketika dalam keluarga anak-anak dididik, dibina dalam konteks ketauhidan, ketakwaan, ibadah, akhlak, maka dengan sendirinya kegiatan pendidikan yang ada di sekolah itu akan berjalan baik. Guru akan bisa fokus pengembangan aspek yang lain, tidak dihabiskan waktu pembinaan akhlak atau karakter. Jadi ketika anak-anak sudah secara moral, secara karakter sudah bagus pergi ke sekolah, maka guru di sekolah bisa konsentrasi pengembangan intelektual. Jadi intelektual di sinilah sesungguhnya itu tugasnya lingkungan formal. Nah, di samping juga ada penguatan di bidang vokasional. Nah, ketika anak-anak tidak tuntas kegiatan pembelajaran emosional atau afektif atau akhlak di rumah, maka tentu di sini sangat mengganggu pengembangan kecerdasan intelektual di sekolah. Jadi ini seharusnya peran keluarga berjalan secara strategis, secara maksimal supaya tidak terganggu kegiatan pendidikan di sekolah dengan aksentuasi penguatan kecerdasan intelektual. Dan kemudian kegiatan pendidikan non formal di masyarakat ini juga terjadi. Jadi sejatinya masyarakat yang bagus itu adalah masyarakat pembelajar. Masyarakat yang tentu mengarah kepada penghargaan, penghormatan, atau pembudidayaan nilai-nilai pembelajaran. Jadi masyarakat yang mendukung, yang mensupport adanya pendidikan, ya sehingga generasi pun juga memiliki komitmen, memiliki kesadaran dan komitmen untuk mengikuti pendidikan formal. Jadi ketiga, lingkungan inilah sejatinya saling bersinergi, saling bertautan, yang membangun keakraban, sehingga dapat saling mendukung. Kegiatan pendidikan dalam keluarga bersinergi dengan kegiatan pendidikan di sekolah, dan begitu juga di masyarakat. Sehingga dengan demikian pendidikan untuk generasi akan dapat berkembang secara positif dan tentu dapat secara optimal anak-anak dapat mengembangkan kecerdasannya dan tentu dia akan berprestasi. Jadi yang membuat seringkali terjadi depresi dan frustasi guru-guru di sekolah itu ketika keluarga tidak mengambil peran utamanya sebagai pendidik pertama yang berorientasi kepada penguatan akidah, tauhid, ibadah, dan akhlak dalam lingkungan keluarganya. Itu yang seringkali menjadi problem. Kemudian pendidikan dalam konteks proses adalah memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia di sini dalam konteks filsafat pendidikan, yakni bagaimana manusia secara fisik, manusia secara psikis ini bisa dioptimalkan potensinya. Jadi dimaksimalkan potensinya dalam bentuk aktualisasi diri. Jadi manusia secara fisik dan psikis punya potensi, tapi potensi yang dimilikinya itu bersifat pasif, ya. Tidak aktif, tapi ada di dalam, tapi tidak aktif. Nah, dengan melalui pendidikan itu, potensi yang kita miliki itu yang luar biasa besarnya, itu dapat diaktualisasikan, dapat diaktifkan. Jadi itu sesungguhnya menjadi mengarah kepada proses pemanusiaan. Jadi kita semua menjadi manusia secara fisik dan psikis. Agar kita bisa benar-benar dapat menjadi manusia,
maka potensi yang dimiliki oleh manusia itu dapat dimaksimalkan dalam konteks aktualisasi diri. Nah, kenapa dikatakan aktualisasi diri, diaktualkan ke permukaan? Karena meskipun secara fisik dan psikis kita, tapi berada di lingkungan yang bukan manusia, atau kita pergi menyendiri, maka tentu kita tidak bisa dikatakan manusia. Jadi manusia itu adalah orang yang menunjukkan dirinya dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Itulah manusia. Jadi kalau pergi ke hutan menyendiri, tidak ada yang mengakui, ya tentu dikatakan bukan manusia. Jadi aktualisasi diri kita inilah yang melahirkan pengakuan dari orang lain bahwa kita adalah manusia. Dengan aktualisasi diri inilah kita mendapatkan pengakuan dari Tuhan kalau kita adalah manusia sebagai abid dan khalifatan fil ardh. Kemudian yang demikian, paradigma filsafat pendidikan Islam ke depan yakni ada 3: matang potensi, sikap ilmiah, dan apa di sini? Kepribadian. Jadi matang potensi intelektual, emosional, spiritual, dan vocational question itulah yang mengarah kepada iman, ilmu, dan amal. Jadi kita matangkan potensi kegiatan pendidikan seperti apa modelnya ke depan, tentu orientasinya adalah mempermatang potensi yang dimiliki oleh manusia, yang di dalamnya ada indikator intelektual, emosional, spiritual, dan vokasional. Kemudian paradigma yang kedua adalah sikap ilmiah. Jadi bagaimana peserta didik senantiasa memegang teguh kepada prinsip dan kaidah ilmiah. Jadi sikap ilmiah ini tentu sangat penting. Misalnya kita konsisten istiqamah di dalam mencari kebenaran, memegang teguh kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Nah, kebenaran seperti apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, ya tentu di sini ada sikap ilmiah. Kebenaran yang lahir dari proses penelitian, proses uji coba, proses kajian terhadap metodologi, kaidah-kaidah ilmiah, dan seterusnya. Satu pengetahuan yang terstruktur, yang sistematis, kemudian teruji di dalam riset atau laboratorium riset, itu yang disebut dengan kebenaran. Nah, jadi sikap ilmiah di sini tentu kita mengarah kepada sikap selektif, mendapatkan informasi harus selektif, kemudian jangan sampai kita terjebak ke dalam berita-berita yang bersifat hoax. Disinilah yang disebut dengan di dalam Al-Quran bersikap tabayun. Jadi tabayun di sini mengarah kepada informasi yang disampaikan oleh orang fasik. Jadi orang fasik menyampaikan informasi, yakni harus kita bersikap tabayun. Jadi sikap ilmiah adalah bagian dari sikap tabayun itu sendiri. Kemudian kepribadiannya. Jadi orang yang bisa eksis ke depan dalam konteks filsafat pendidikan adalah orang yang memiliki kepribadian yang teguh, kepribadian yang yang kuat, yang tentu di dalamnya ada sikap jujur, sikap adil, sikap benar, dan saya kira ini adalah misi pembentukan akhlakul karimah. Jadi anak-anak tentu agar punya eksistensi di masa depan, bisa survive di masa depan, maka tentu yang harus terus dijaga adalah integritas kepribadian kita. Jadi kalau integritas kepribadian kita goyang,
goyah, mudah terintervensi, maka tentu kita akan mudah tersingkir di masa depan sendiri. Nah, cara untuk membangun integritas kepribadian yang kuat, yakni melalui dengan ya sikap jujur, ya, sikap benar, sikap adil. Jadi ini satu perilaku yang sangat kuat ketika dipegang teguh akan membentuk satu integritas kepribadian yang bisa dihandalkan di masa depan. Ada sekalian, saya ingin sedikit menambahkan satu term ya. Jadi pendidikan Islam itu ya dalam konteks Islam ya ada beberapa term yang paling terkenal. Jadi ada term tarbiyah, ada term ta'lim, dan ada ta'dib. Kalau ar-riyada ini yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali tentang pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian kalau kajian Abu Dinata di dalam Al-Quran itu banyak sekali term-term yang dekat dengan makna pendidikan Islam. Ada tazkiyah, ada muwa'idhah, ada tafaqquh, ada tilawah, ada tahzib, al-irsyad, tabyin, tafakkur, ta'akkul, dan tadabbur. Itu menurut kajian Abu Dinata satu term yang melekat dengan pendidikan yang kita bisa temukan di dalam Al-Quran. Tapi term yang paling populer itu adalah ada 3 ya, tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Jadi kalau di tarbiyah ini kita di Fakultas Tarbiyah itu sungguhnya adalah bermakna Fakultas Pendidikan Islam. Jadi Ananda dari bahasa Arab juga memahami apa akar kata dari tarbiyah itu, dari kata raba yarbu tarbiyatan, itu merupakan satu akar kata. Ada raba yurbi tarbiyatan, ada rabba yarubu tarbiyatan, dan seterusnya. Dan setiap ada perubahan kata dengan timbangan-timbangan tentu memiliki makna yang selalu menunjukkan kepada hakikat pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian ada kata ta'lim dari akar kata alama, ya, berkonotasi pembelajaran. Kalau M. Rashid Ridha itu memaknai ta'lim sebagai proses transmisi ilmu pengetahuan, memindahkan ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Jadi ini lebih mengarah kepada penguatan ilmu pengetahuan dalam bentuk transmisi dari pendidik kepada anak didik. Kemudian dari kata ta'dib ini ada yu'adibu ta'diban, ya. Ini lebih mengarah kepada tata krama, kepada akhlak, perilaku, dan seterusnya. Yang terkenal hadis yang biasa dijadikan rujukan dalam term ta'dib ini disebut dengan adabani rabbi ahsana ta'dib, yakni Tuhan mendidik saya dengan pendidikan yang sempurna, dengan sebaik-baiknya. Jadi itu salah satu hadis Nabi yang seringkali dijadikan rujukan. Meskipun redaksinya saya pernah meneliti hadis ini, hanya berbeda redaksi umum yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Tapi nanti Anda semua yang kembangkan sebagai orang mengambil jurusan bahasa Arab. Saya kira seperti itu apa yang saya sampaikan Anda semua terkait dengan substansi dan esensi pendidikan Islam, tentu dalam perspektif filsafat pendidikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada hal yang perlu didiskusikan, ditanyakan. Silakan Anda semua untuk mempertanyakan jika ada hal yang kurang dipahami.
Apa tadi? Tapi Ustaz, Silakan kalau ada yang mau bertanya. masuk suaranya. Bagaimana cara problem solving? Siapa tahu, bagaimana tips dari Rita, Pak, untuk problem solving di masa sekarang, karena banyak mahasiswa yang seperti kayak selalu galau, padahal itu masalahnya tidak banyak, Ji. Ya. Pertanyaan yang paling mendasar dari Indar Putri. Jadi memang sekarang ini banyak masalah yang muncul, yang kita alami, yang setiap orang kadang-kala punya gejala masalah yang beragam. Jadi, kemudian yang kedua, meskipun masalahnya sama, tetapi dianggap dampaknya berbeda. Jadi setiap orang mengalami masalah yang sama, tetapi dampaknya itu kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang merasa dampaknya ringan, masih bisa dikendalikan. Ada yang merasakan dampaknya besar, mendalam, sehingga membutuhkan satu energi yang kuat untuk mengendalikan. Kemudian yang ketiga, masalah yang ada itu cenderung bersifat tidak berdiri sendiri ya. Setiap masalah cenderung punya variabel, punya relasi dengan aspek lain. Jadi kayak komplikasi ya dalam bentuk penyakit itu ya. Jadi setiap masalah yang kita alami itu selalu ada relasinya di aspek yang satu, di aspek yang lain. Sehingga itu semakin banyak relasinya, koneksinya ke variabel yang lain, itu akan semakin besar juga dampaknya buat kita. Nah ini saya kira yang pertama cara mencari solusi atau problem solving adalah kemampuan Anda semua di dalam mengenali masalah. Jadi kita harus dulu mencoba untuk mengenali masalah. Kalau masalahnya tidak dikenali, maka nyaris tidak bisa dicarikan solusinya. Nah, masalah ini tentu harus dilihat dalam perspektif yang objektif. Kita dudukkan masalah itu dalam posisi yang normal, ya. Dalam posisi yang normal, yang tidak terintervensi, lalu ketika ketika melihat masalah ini, lalu kita cari apa sebabnya ya. Jadi apa penyebab masalah itu? Jadi jangan langsung mencari apa solusinya. Sejatinya kita cari dulu penyebabnya apa. Jadi misalnya ya, masalahnya adalah makalahnya tidak selesai. Lalu langsung dicari apa solusinya? Oh, solusinya itu beli laptop dan seterusnya. Padahal penyebabnya kita belum temukan. Kira-kira apa penyebabnya ya? Jadi kalau penyebabnya adalah karena tidak didukung oleh fasilitas seperti laptop, maka solusinya beli laptop atau pinjam laptop, ya, atau sewa laptop. Jadi itu logika yang sederhana bagaimana menyelesaikan masalah, dimulai dari menemukan sebab dari setiap masalah itu. Jadi kalau kita sudah temukan sebabnya,
maka dengan mudah kita mengarah kepada pencarian solusinya. Nah, ketika kita sudah menemukan sebabnya, kita mencari solusi alternatif. Jadi solusi alternatif itu misalnya tadi saya singgung, kalau misalnya masalah yang muncul adalah tidak segera selesai tugas makalah. Apa sebabnya? Di antara penyebab utamanya adalah tidak didukung oleh fasilitas laptop itu sendiri. Nah, kalau tidak ada laptop, berarti kalau ada laptop, makalah cepat selesai dikerjakan. Lalu apa solusinya? Nah, kita cari solusi alternatifnya. Solusi alternatifnya bisa pinjam laptop ke teman. Nah, itu solusi alternatif. Kalau solusi yang lain apa? Bisa rental, ya rental dalam arti kan dipinjam dengan sewa. Ya. Kemudian solusi alternatif yang lain adalah membeli, pengadaan dengan membeli. Tapi jangan pernah berpikir pengadaan dengan ya mencuri ya misalnya. Ya, ada juga yang jalan pintas itu ya. Wah ini tiga-tiganya tidak bisa dilakukan ya. Terpaksa kita harus cari jalan ninja ya. Jalan ninja itu ya dengan cara mengambil haknya orang dan mencuri. Ya kadang-kala muncul pikiran-pikiran yang dia depresi atau frustasi seperti itu. Ketika solusi alternatif itu tidak bisa kita lalui, ya, terpaksa mengambil jalan ninja. Ya. Apalagi darah muda itu kadangkala mudah terkontaminasi, kencang bisikan-bisikan untuk mengambil jalan ninja tadi itu. Jadi itu solusi alternatif selalu ada misalnya beberapa pilihan ya, pinjam, rental, beli. Itu adalah solusi alternatif yang mana kita pilih. Ya tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi itu adalah cara yang paling sederhana di dalam mencari masalah atau kemampuan dalam problem solving. Ya. Tapi kalau masalah itu bersifat kelembagaan, masalah itu bersifat rumit, besar, ya berbicara tentang organisasi, institusi, maka tentu ada cara yang lain seperti pendekatan chip, ya, ada namanya chip, ada pendekatan SWOT. Ya, chip itu konteks input proses produk. Jadi ada satu bentuk analisis menggunakan dimulai dari konteks input proses produk. Itulah yang dievaluasi. Kemudian ada juga pendekatan SWOT, analisis SWOT. Ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi itu juga bagian dari cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Lalu ada yang ketiga yang terkenal sekarang ini disebut dengan PPEPP. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Itu punya sistem tersendiri yang disebut dengan PPEPP. Jadi itu minimal ada 3 kalau cara menyelesaikan masalah yang bersifat besar yang terkait dengan institusi atau lembaga pendidikan, bisa melalui dengan CIP, pendekatan CIPP, bisa melalui dengan pendekatan SWOT atau pendekatan PPEPP. Segera itu komentar saya, Nanda Endar, terkait dengan pertanyaannya. Baiklah Nanda semua ya, karena ini ada kegiatan pukul 9 rupanya, dan sebelum saya mengakhiri sini ada 18 ya, 18 peserta yang tercatat di dalam Sispo juga 18. Itu ya 17 yang hadir, ya kira-kira siapa yang tidak hadir ini?
Ada temannya yang sakit atau apa? Oke ya, saya sebut saja ya. Herman. Ada Herman ya? Ada Ustaz. Indar Putri. Ada. Muhammad Razak. Razak tidak ada ya? Ada Ustaz. Masuk di Zoom. Ya. Ini saya sementara absen ini. Nur Hikmah. Hadir Ustaz. Nizar. Hadir Ustaz. Andi Aksa. Hadir Ustaz. Nur Eni. Anda Nur Eni? Ini kalau ditemukan ada yang tidak hadir satu ya, berarti itu yang kurang ya. Berarti Nur Eni tidak ada ya? Tidak ada informasi ya. Karena kurang satu ya, cukup sampai di situ absennya. Nur Eni yang tidak hadir dan tidak ada informasinya posisi Nur Eni seperti apa ya. Baiklah Nanda semua, demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.